Cara pijat tumit kaki yang sakit. Dalam hal ini, tumit kakinya sakit karena jatuh dari pohon kurang lebih 5 sampai 6 meter tingginya ya. Setelah jatuh, sudah dipijat oleh 4 ahli pijat namun tidak sembuh-sembuh. Dan sekarang giliran saya dan silakan praktekkan bagaimana cara pijat sesuai video ini. Oke, coba Pak berdiri sambil berjalan. Biasanya kan berdiri itu harus pakai tongkat ya, atau pegang dinding ya. Coba Bapak berdiri sendiri tanpa tongkat, tanpa bersandar. Bisa nggak ya? Coba melangkah. Biasanya jalan pakai tongkat ya. Gimana? Bisa jalan lah ya, intinya. Oke Pak. Oke. Oke, siapa namanya Pak? Pak siapa? Pak Sukadi. Iya. Sukardi. Ya, Sukadi. Ini keluhannya, engkel kakinya sakit dan bengkak hari itu ya. Iya. Jatuh dari Pohon mangga. Jatuh dari pohon mangga. Iya. Terus udah dipijat. Sudah. 4 orang ahli pijat ya, yang pijat. Orang berbeda ya. Iya. Posisi dipijat posisi bengkak dan sakit kan? Iya. Itu sudah salah penanganan. Oh, iya. Seharusnya kalau posisi bengkak dan sakit tidak boleh dipijat, nanti malah memperburuk keadaan. Dan 4 orang yang mijat sama sekali Bapak belum bisa nginjak tanah, harus pakai tongkat. Ini tongkatnya ya. Gini, saya akan coba yang terbaik, semoga nanti jodoh. Iya. Mungkin sekali belum bisa, paling tidak 2 kali nanti kita coba. Tapi kalau sekali udah bisa nginjak tanah, berarti sudah nggak lanjut lagi. Kita coba untuk terapi ya Pak. Oke. Ini ada yang sakit enggak? Iya. Sakit. Iya. Sakit kan? Iya. Nah, untuk hilangkan sakitnya ini, Iya. rahasianya di sini. Ini titik selangkangan. Ini sakit banget. Sejauh ini belum, apa istilahnya, belum retak atau tulangnya patah, kemungkinan besar masih bisa sembuh. Dan bukan cuma 1 orang yang begini saya tangani. Ada yang 1 kali langsung sembuh, bisa langsung injak tanah, ada yang 2 kali, paling banyak 3 kali. Sakit banget ya. Kalau ini nanti sudah nggak sakit, di sini nggak sakit, bagian paha dalam tadi. Ini berkurang sakitnya ya, berkurang. Kita coba di sini, sakit? Enggak. 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 Iki sulap kah? Iya. Orang? Enggak. Bukan sulap atau sulap. Terus di sini paha bagian luar ini. Pertama kita begini dulu pertama-tama. Sakit Pak? Iya. Nah, ototnya tegang ini, pengaruh dari sini. Makanya kalau hanya ini dipijat itu kurang pas. Oh, iya. Setelah itu ditekan-tekan, kita tekan di sini nih. Dorong seperti ini. Nah, sakit kan? Ini dipijat, bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Kurang lebih 5 meter. Kurang lebih 5 meter. Ya ampun, 5 meter jatuhnya. Posisi berdiri kan? Iya, berdiri. Oke, saya udah ngerti kalau posisi berdiri itu pasti sasarannya tumit sama pergelangan kaki atau ankle. Bisa juga ke lutut, karena lutut kan menyangga tubuh kan? Ini masih sakit banget ini, berkurang. Iya, kurang. Nggak kayak tadi toh? Iya, enggak. Tapi ini udah nggak sakit ya? Iya. Enggak toh? Enggak. Oke. Nah, enteng kan? Enteng ini? Iya. Oke. Sekarang sini, angkat ditekuk. Kita memijat di bagian belakang lutut. Ini ya, belakang lutut ini. Oh, sakit banget ya. Saya tanya, dari 4 orang yang pijat, dipijat nggak di sini? Dipijat juga? Belum, enggak. Belum. Terus yang mana dipijat? Yang pijatnya cuma itu yang di bawah itu. Oh, gitu. Iya. Posisi bengkak. Iya. Itu udah salah betul. Bukan saya sosok jago, cuk hebat. Dimanapun ahli pijat yang memang ngerti ilmunya, nggak boleh memijat di bagian bengkak dan yang sakit. Itu paling fatal. Nanti bandingkan ya, mungkin nggak 100% pulih seperti sedia kala sebelum jatuh. Tapi paling tidak mungkin ada perbedaan. Nanti kalau mau maksimal nanti tergantung situasi. Mungkin nanti 1 kali lagi, tergantung situasi. Ya. Kita lemaskan otot di bagian samping tulang kering ini. Mulai dari titik Jusan ini ditekan di sini. Kemudian kita tarik ke bawah, ke titik kelenjar getah bening di sini. Kemudian kita tekan begini, kita goyang-goyang begini, tekan begini, kita tarik ke samping. Dan ini connect ke jari-jari kakinya, gerak. Kemudian kita tekan dari titik kelenjar getah bening tersebut, terus kita dorong ke atas ke bagian otot punggung kaki dekat tulang kering ini. Berapa lama? Minimal 2-5 menit. Atau lebih lama lebih baik sampai ototnya benar-benar lemas dan sudah tidak sakit lagi. Terus di pinggir ini juga ya ini. Boleh ke atas bang? Boleh. Boleh juga ke bawah bang? Boleh. Sah-sah saja. Intinya otot ini dilemaskan. Terserah, bebas ya. Karena pengalaman saya sama saja. Tapi kalau mau tanya mana yang lebih tepat, ya dari atas ke bawah ke arah jantung. Karena jantung memompa darah, terus diputar lagi begitu putarannya. Kenapa bapak masih nggak bisa berdiri? Kenapa? Karena belum dibetuli posisi tulang nih. Cuma dipijat doang bagian bengkak itu nggak boleh. Kemudian kita memijat di bagian sini. Ini kan belum bengkak loh ya, ini belum bengkak ya. Ini nggak bengkak, jadi kita pijat seperti ini sininya. Ini dipijat minimal 2-5 menit. Kalau ada yang sakit di sini dipijat sampai rasa sakitnya hilang. Kita tarik begini, kita menarik jari-jari kaki. Bisa pakai kain supaya nggak licin ya begini. Apakah harus bunyi bang? Nggak harus bunyi, yang penting ditarik. Setelah ditarik, sekarang bapak tengkurap.
tengkorak, kita ambil di bagian betis. Terutama di tendon ini. Caranya gampang, bisa dari atas ke bawah seperti bisa ya. Kita ambil di pinggir, bisa. Ini ya, sambil ambil di pinggir begini-gini. Nah, boleh ya. Ini dipijat minimal 2-5 menit. Bisa juga dari bawah ke atas posisi begini, letakkan pada tendon ini yang terhubung dengan tumit begini. Nah, gini. Terserah teman-teman ya. Kalau ada yang nggak setuju dengan saya, silakan. Merasa paling benar, menurut saya tergantung teknik dan posisi dan struktur otot dari pasien. Tapi saya kurang setuju kalau pijatnya terlalu kuat dibuat begini. Ini nggak boleh ya bagi saya. Terus dibuat begini. Ah, ke samping ini, ke sini. Boleh. Setelah ini dipijat minimal 2-5 menit, ototnya udah lemas, kita memijat di bagian telapak kaki. Ini nggak bengkak ya, cuma sakit doang. Bedakan kalau bengkak sama sakit nggak boleh dipijat. Caranya gini nih ya. Ini kita bisa menggunakan ini tekan di sini, terus sampai ke bawahnya. Bisa juga pakai ini tekan begini, terus begini. Itu. Ini posisi nggak bengkak ya. Kalau bengkak intinya nggak boleh dipijat di bagian yang bengkak. Ini dipijat minimal 2-5 menit atau sampai ototnya benar-benar lemas dan sudah tidak sakit lagi. Coba berbalik Pak. Setelah begitu kita pakai kain supaya nggak licin, taruh begini. Terus kita menahan di belakang ini ya. Ini kita tarik posisi ini kita goyang-goyang begini. Apa tujuannya? Supaya sendi di pergelangan kaki ini benar-benar lemas. Kalau sudah selesai begini, tinggal kita lihat hasilnya. Oke, coba Pak berdiri sambil berjalan. Biasanya kan berdiri itu harus pakai tongkat ya, atau pegang dinding ya. Coba Bapak berdiri sendiri tanpa tongkat, tanpa bersandar. Bisa nggak ya? Coba melangkah. Biasanya jalan pakai tongkat ya. Gimana? Banyak perubahan ya? Ada. Bisa jalan lah ya, intinya. Iya.